Assalamualaikum Bapak Ibu Guru, apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Bapak Ibu Guru, kali ini saya akan melakukan aksi nyata Merdeka Belajar dengan topik menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Merdeka Belajar merupakan sebuah program yang digagas oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim sebagai upaya untuk mewujudkan kemerdekaan dalam belajar. Dikatakan merdeka dalam belajar, artinya siswa memiliki kebebasan untuk berpikir dan berekspresi. Adapun tujuan dari Merdeka Belajar adalah membangun suasana belajar yang lebih menyenangkan bagi guru dan siswa, memberikan keleluasaan pada sekolah dalam mengadakan penilaian dan penerapan kurikulum yang sesuai dengan kondisi sekitar, serta untuk menciptakan peserta didik yang berjiwa merdeka dan tidak merasa dikekang oleh ketentuan dan peraturan dalam pembelajaran, sehingga mereka dapat menemukan potensi dan kemampuan dirinya masing-masing. Modul yang kita pelajari pada topik ini diantaranya 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sekarang mari kita bahas satu persatu dari modul tersebut. Kesatu, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Apa yang harus kita lakukan untuk mengenali dan memahami diri kita sebagai pendidik? Di antaranya, memahami karakteristik dan kebutuhan murid. Kemudian, memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia merdeka untuk terus belajar. Pendidik juga harus berprinsip untuk belajar sepanjang hayat, di mana pendidik juga harus membuka diri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, juga dalam perkembangan zaman. Bagaimana peran guru dalam pendidikan? Guru adalah kunci dalam menentukan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, mereka harus memiliki motivasi yang tinggi untuk mengajar dan keterampilan yang memadai dalam menjalankan tugasnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik juga harus mampu mengenal peserta didiknya dengan baik dan mengajar dengan pendekatan yang sesuai, sehingga proses belajar dapat berjalan dengan efektif dan menyenangkan. Bapak Ibu guru hebat, mari kita lanjutkan ke modul yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Mendidik dan mengajar adalah tindakan yang berbeda. Mendidik merupakan kegiatan untuk memproses siswa menjadi baik, sopan santun, jujur, dan memiliki tanggung jawab. Sedangkan mengajar adalah kegiatan untuk memproses orang yang menjadi pintar, cerdas, dan pandai. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dalam segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Mendidik menyeluruh. Mendidik pikiran atau intelektual sebaiknya dibangun setinggi-tingginya, seluas-luasnya, dan selebar-lebarnya untuk mewujudkan kehidupan lahir dan batin dengan sebaik-baiknya. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik menyeluruh adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan selama 1 abad. Kita semua mengenal adanya sistem Among, di mana ada istilah ing ngarso sing tulodo, di mana seorang guru haruslah memberikan contoh yang baik. Kemudian ing madya mangun karso, seorang guru haruslah memberikan semangat pada murid, dan tutwuri handayani, di mana seorang guru haruslah memberikan dorongan dan menjadikan murid menjadi mandiri. Menjadi manusia secara utuh memiliki 2 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan batin.
Pendidikan seyogyanya dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar tersebut, maka dibutuhkan peran guru dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin siswa untuk mencapai selamat dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat semuanya, sekarang kita lanjut ke modul yang ketiga, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Sebagai seorang guru, harus kita dapat mendampingi siswa dengan utuh dan menyeluruh. Hal ini karena kita berperan sebagai pengganti orang tua saat di sekolah. Membimbing dan mendidik siswa agar berkepribadian Pancasila sudah selayaknya lah ditanamkan oleh kita sebagai guru. Guru bisa merancang pembelajaran menggunakan azas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Ibu bapak guru hebat semuanya, lanjut ke modul yang keempat, yaitu mendidik dan melatih budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah nilai-nilai etika atau moral yang menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun filosofi pendidikan karakter menurut Ki Hajar Dewantara, 1. Olah akal, yaitu melatih keberanian berpendapat, olah rasa, mengasah perasaan dan perilaku, dan yang ketiga adalah olah karsa, memunculkan kehendak. Modul yang terakhir dari topik kita kali ini adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak guru hebat, kita sebagai guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya bukanlah hanya sekedar untuk meningkatkan kecerdasan berpikirnya saja, melainkan juga secara tidak langsung berperan untuk memperbaiki bangsa. Ada istilah trisentra pendidikan atau tripusat pendidikan, di mana yang pertama adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Trisentra pendidikan merupakan 3 sarana utama pendukung dalam pendidikan, khususnya terhadap anak. Sarana tersebut meliputi rumah, sekolah, dan masyarakat. Bapak guru hebat semuanya, kita sadar bahwa tanggung jawab seorang pendidik tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan saja. Ilmu pengetahuan yang berguna bagi masa depan siswa, tetapi tanggung jawab yang lebih besar dari tugas kita adalah menumbuhkan karakter dan budi pekerti yang baik pada diri siswa, sehingga siswa mampu untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Demikian aksi nyata mengenai topik menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semuanya. Saya tunggu umpan baliknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.